Lah saiki ki polisi-polisi ki ana jangan sok teu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Menteri ana pira? Wakil menteri ana pira? Apa nih? Mbuh aku ya bingung kok. Hah? Staf ahli. Lah ya mbuh lah. Loh saya kan udah ngerasa jadi presiden, kekuatan itu berapa jam sih? Gitu loh kok saiki. Jangan dipikir loh Mas, nanti pikir wah ini Ibu Mega ini ngituin Pak Bowo, enggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu enggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, oh kemarin dibilang, mana wartawan tuh, tulis, dibilang, lo ya bilangnya gini, oh ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Lo aku bilang kok enak men lo merahku akeh warnane, akeh wonge. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau, lah saya bilang mbok yang ngomong beneran ae lo, mana buktinya dulu, wis polisi koyo ngono. Jangan lupa loh, saya udah ngamuk karo polisi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan polisi. Lah saiki ki polisi-polisi ki ana jangan sok teu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Saya hanya bilang, lo kalau mau ini kasih tanggapan, nama siapa tulis, nggak ada sampai hari ini. Lah karena saya mengatakan kebenaran. Apa juga? Satyam Eva Jayate. Itu adalah apa? Iya. Kebenaran pasti menang. Loh iyalah. Mau reformasi polisi opo? Rungokke mau ditulis ya boleh asal jangan salah loh ndi wartawan itu. Karena kadang tuh ya dibikin-bikin sendiri sama wartawan. Tak su wartawan. Bener loh. Ngomong itu yang benar gitu loh. Lah mau katanya mau reformasi mulai hari ini orang ngerti reformasi apa enggak. Sorry my friends, saya mesti ngomong juga sama yang Indonesia. Saya yakin jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu menggoncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 ini masa sih, ini pertanyaan, tapi permintaan, tapi juga perintah, masa sih kita juga nggak mampu mengguncang tatanan digital yang tidak adil. Lah gitu loh. Namun untuk itu dialog saja tidak cukup. Dunia membutuhkan keberanian moral dan solidaritas serta kepemimpinan yang tidak hanya visioner tuh, namun futuristik. Bapakku tuh udah bisa mengkalkulasi loh kok ini akan kejadian, bukan main menurut saya hebatnya. Tapi karena dia kan merenung ketika di penjara, saya sampai suka godain beliau. Mulai umur 16 dia mulai main politik. Lalu keluar masuk penjara dibuang. Saya tuh sampai bilang, Bapak itu sorry ya, masa peluannya sama jeruji baik, mana tahu dia pacaran, enggak. Untuk kalian ini loh merdeka, tahu enggak? Tapi sekarang nih kayak gini yang sudah dimerdekakan, lupa diri. Enggak beras, ya udah merdeka, ya udah merdeka. Aduh, kalau udah ada mahasiswa ngono, aku cuman bilang, lo udah ngerti sejarah apa enggak sih Dek? Jangan lo sombong deh. Dulu kan ada apa tuh namanya ya? Masih ada nggak ya di Amerika tuh apa namanya? Persatuan PPI ya, PPI ya. Itu masih ada nggak ya? Lah ya kalau tahu saya suka ke Amerika, saya kan diundang. Terus ya gitu cuman lah, terus kamu tuh mau apa ngomong sama saya urusan Pancasila, kamu udah baca bukunya apa belum?
diem, pasti belum. Sana aku bilang, pergi ke Hawaii. University of Hawaii itu punya, apa masih enggak, bagian dari library-nya itu urusan Bung Karno. Dari yang paling ekstrim bagus sampai yang ekstrim jelek buku-bukunya. Kamu baru tahu Soekarno tuh kayak apa gitu. Tapi yang pasti dialah. Makanya saya ngomong sama polisi segala, siapa kamu jenderal? Kalau nggak ada yang namanya proklamasi, masih tiap 17 Agustus, eling. Kalau tidak ada suara itu, apakah kamu masih udah merdeka? No. Saya tanya sama ibu saya, ketika dia membuat my mother who showing the flag merah putih, red and white. So saya tanya, takut enggak ya waktu disuruh bikin merah putih? Ya takut no, orang masih ada bedilnya yang namanya Jepang. Terus sekarang kalian mau sombong? Saya akan lihat. Lupa bahwa dengan darah air mata mungkin ada keluarga kalian juga yang hilang dan lain sebagainya. Heran saya loh sekarang. Kayaknya udah nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini, tak los gini. Ayo. Lola iya, ya saya ini misahin polisi kan gak hanya misah gitu, pisahin, bikin undang-undangnya, udah gitu, bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Mana yang wartawan angkat tangan, ada nggak? Di mana dia? Oh, tapi awas diputar balik ya. Ingat loh, ibu kalau ngomong tuh ngomong kebenaran loh. Tak su kalian, syukurin dah. Lo iyalah, siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya. Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Enggak dibetul-betulin, pakai basar-basar iku sopo. Bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Kan cuman takut atau cuman Sidik yang bilang betulnya. Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya Trump ke isanya enak-enak pakai tarif-tarif. Emangnya semua orang tunduk sama dia yang akhirnya ada pertemuan enggak. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang, kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.